Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Usman SPD, peserta calon diklat kepala sekolah dari SD Negeri Tanjung Sari 3, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur tahun 2021. Sesuai dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 bahwa untuk menjadi kepala sekolah harus mengikuti calon diklat kepala sekolah untuk mendapatkan sertifikat sebagai kepala sekolah. Dalam kegiatan ini saya sedikit memaparkan tentang permasalahan RPK dan PK. RPK dilaksanakan di SD Magang 1, yaitu SD Negeri Tanjung Sari 3. Sedangkan PK dilaksanakan di SD Magang 2, yaitu SD Negeri Bojong Sari 3. Inilah sedikit pemaparan yang saya akan sampaikan. Pelaksanaan kegiatan PK dan PK mengambil tema peningkatan kompetensi guru dalam melakukan penilaian secara otentik. Yang menjadi latar belakang kegiatan yaitu Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah mengisyaratkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai kepala sekolah, seorang guru harus memiliki sertifikat kepala sekolah yang disebut nomor unik kepala sekolah dalam kurung NUKS. Tujuan pelaksanaan meliputi 1. Tujuan umum, 2. Tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah dalam kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Tujuan khusus 1. Untuk menumbuhkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial bagi calon kepala sekolah. Untuk poin 2 yaitu untuk meningkatkan kemampuan calon kepala sekolah dalam penyusunan rencana tindak proyek kepemimpinan. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada awal, untuk pelaksanaan kegiatan terdiri dari RPK dan PK. Untuk rencana proyek kepemimpinan atau RPK dalam kajian manajerial dilaksanakan di Sekolah Magang 1, yaitu SD Negeri Tanjung Sari 3. Sedangkan untuk peningkatan kompetensi dilaksanakan di Sekolah Magang 2, yaitu SD Negeri Bojong Sari 3. Berikutnya adalah tujuan. Tujuan rencana proyek kepemimpinan atau RPK adalah 1. Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian secara otentik. Yang kedua, meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah dalam melakukan penilaian secara otentik. Langkah-langkah kegiatan rencana proyek kepemimpinan atau RPK adalah 1. Persiapan, 2. Pelaksanaan, 3. Monitoring dan evaluasi, 4. Refleksi, yang kelima tindak lanjut. Indikator keberhasilan yang ingin capai dalam rencana proyek kepemimpinan atau RPK adalah 1. Guru mampu melakukan penilaian secara otentik. 2. Calon kepala sekolah atau CKS memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian secara otentik. Yang ketiga, prestasi belajar peserta didik meningkat. Langkah hasil analisis yang sudah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa tema yang diambil dalam rencana proyek kepemimpinan atau RPK di Sekolah Negeri Tanjung Sari 3 adalah peningkatan kompetensi guru dalam melakukan penilaian secara otentik. Langkah-langkah kegiatan peningkatan kompetensi atau PK adalah 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah, staf, serta teman sejawat yang ditugasi membantu dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Menyusun program rencana tindakan atau panduan kegiatan yang meliputi pendahuluan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga, menyiapkan materi-materi kegiatan.
Keempat, menyusun instrumen observasi. Yang kelima, menyusun instrumen wawancara. Dan yang keenam, menyusun daftar pertanyaan. Sedangkan yang ketujuh adalah menyiapkan dokumentasi. Hasil kegiatan peningkatan kompetensi atau PK. Hasil dari PK yaitu meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah atau CKS serta memperoleh pengetahuan yang berkaitan dengan satu, kompetensi kepribadian, dua, kompetensi kewirausahaan, dan yang ketiga, kompetensi sosial dan supervisi. Kesimpulan, rencana proyek kepemimpinan yang mengambil tema peningkatan kompetensi guru dalam melakukan penilaian secara otentik yang dilaksanakan di SD Negeri Tanjung Sari III berhasil meningkatkan kemampuan guru dan hasil belajar peserta didik. Demikianlah pemaparan yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya.